Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Zulaika Jafar dengan nomor stambuk A1L1200069. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan perubahannya. Selamat menyaksikan. Berdasarkan definisinya, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan massa dan bagaimana cakupan dari ruang tersebut? Berikut penjelasannya. Ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi. Jadi, dapat dipastikan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik yang besar maupun yang kecil yang tak kasat mata, itu menempati ruang. Berikut terkait massa. Perlu diketahui bahwa antara massa dan berat itu memiliki makna yang berbeda. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda, sedangkan berat adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena kecepatan akibat gravitasi. Berat tergantung pada efek gravitasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa massa adalah ukuran yang tidak berubah dimanapun tempat kita mengukurnya, sedangkan berat dipengaruhi oleh gaya. Contohnya, saat manusia berada di bumi dengan di luar angkasa akan sama ukuran massanya, tetapi berbeda dengan ukuran berat saat berada di bumi dan di luar angkasa. Tubuh menjadi lebih ringan jika berada di luar angkasa. Mengapa? Hal ini terjadi karena di luar angkasa tidak adanya gravitasi. Berdasarkan penggolongan materi, terdapat 3 wujud materi. Yang pertama yaitu berwujud padat, contohnya adalah emas. Kemudian yang berwujud cair, contohnya adalah air. Dan kemudian yang berwujud gas, seperti yang terlihat pada gambar. Wujud materi antara zat padat, zat cair, dan zat gas yang berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan gaya antar molekul. Nah, apa sih yang dimaksud dengan molekul itu? Molekul adalah bagian terkecil suatu zat yang masih memiliki sifat zat itu. Zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel itu yang dinamakan molekul. Mengapa zat mempunyai bentuk tetap pada zat padat? Mengapa zat cair mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya? Dan bagaimana bentuk zat gas? Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, zat padat mempunyai sifat, bentuk, dan volumenya yang tetap. Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun teratur, dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Contohnya pada buku. Buku dalam keadaan diam maupun terbanting sekalipun akan mempertahankan sifat dan volumenya. Yang kedua yaitu pada molekul zat cair. Zat cair mempunyai sifat bentuk yang berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Bentuknya yang berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang, tersusun teratur, gaya tarik antar partikelnya agak lemah. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Contohnya saja pada air yang ditaruh di wadah botol air minum. Air akan mengikuti bentuk
wadah tersebut. Tetapi apabila air tumpah di lantai, air akan menyebar kemana-mana dengan bentuk yang melebar, tetapi volumenya tetap. Yang ketiga merupakan molekul zat gas. Zat gas mempunyai sifat bentuk yang berubah-ubah dan volume yang berubah-ubah, seperti yang terlihat pada gambar. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur, dan gaya tarik antar partikel yang sangat lemah. Volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Berikut merupakan contoh dari zat gas. Pada gambar tersebut terlihat asap yang keluar dari cerobong asap. Asap tersebut menyebar kemana-mana. Hal ini sesuai dengan definisinya bahwa zat gas mempunyai sifat bentuk yang berubah-ubah dan volume yang berubah-ubah. Kemudian pada gambar kedua terdapat tabung gas. Mengapa gas pada tabung gas tak terlihat? Dikarenakan pada tabung gas merupakan tempat yang sangat tertutup. Hal ini membuat gas yang ada di dalam tabung gas tersebut menyebar kemana-mana, namun hanya berada dalam jangkauan tabung gas tersebut. Sekarang kita masuk pada klasifikasi materi. Materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini terdiri lagi dari unsur dan senyawa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Nah, senyawa ini merupakan zat tunggal murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Mengapa senyawa dapat disederhanakan lagi? Karena senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Mengenai senyawa, contohnya adalah natrium klorida. Natrium klorida mempunyai ikatan ionik yang terbentuk karena kecenderungan atom menangkap atau melepaskan elektron agar tercapai konfigurasi gas mulia. Natrium sebagai atom logam cenderung melepaskan elektron dan menjadi ion positif, sedangkan atom klorin cenderung menangkap elektron dan menjadi ion negatif. Natrium memiliki nomor atom 11 untuk stabil, natrium melepas satu elektron pada kulit terluarnya, sedangkan klorin memiliki nomor atom 17. Untuk stabil, klorin menangkap satu elektron dari atom lain, sehingga jika natrium dan klorin berikatan akan terjadi serah terima elektron yang menyebabkan mereka berikatan ionik, yang disebut dengan senyawa natrium klorida. Klasifikasi materi selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya adalah larutan gula. Sedangkan yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Created using Powtoon.